Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman Sofiullah. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Miftahul Falah, yang mana Pondok Pesantren Miftahul Falah beralamatkan di Dusun Nyalindung, Desa Nyalindung, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Pada program Popop tahun ini, pesantren kami mewakili atau berpartisipasi dalam bidang ikan koi, yang mana di dalam usaha ini akan ada beberapa aspek atau faktor penunjang yang diterapkan di dalam usaha pesantren. Yang pertama adalah menerapkan ajaran agama Islam dalam usaha pesantren, yang mana ada tips atau kiat sukses di dalam bisnis pesantren. Yang pertama adalah lillah. Lillah adalah karena Allah, niat yang lurus karena Allah. Jadi ketika usaha dibarengi dengan niat yang lurus karena Allah, maka usaha tersebut akan terasa ringan dijalani, akan terasa mudah untuk dilakukan dan dijalankan. Maka tidak ada beban, tidak ada pemikiran untung dan rugi dan sebagainya, karena luruskan niat bahwa innamal amalu binniyat. Jadi setiap perbuatan tergantung gimana niatnya. Yang kedua adalah pilih di jalan Allah, itu menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan Allah. Jadi di dalam usaha tersebut, di dalam usaha budidaya ini, selain meluruskan niat, maka dikerjakan dengan aturan Allah. Seperti yang haram dijauhkan, seperti riba dan sebagainya, jangan dilakukan. Karena ketika kita melakukan dengan langgaran atau larangan Allah, maka akan terasa berat dan tidak akan ada keberkahan di dalam usaha tersebut. Yang ketiga adalah billah. Billah adalah pertolongan Allah. Setelah lillah dan billah dilaksanakan, setelah kita berusaha dan berdoa, maka Allah akan menolong kita ketika di dalam usaha kita. Yang kedua adalah mengelola penjualan produk, yang mana di dalam budidaya ikan koi ada sistem marketing atau penjualan produk, yaitu satu bisa via online, yang kedua bisa via offline. Dalam via online kita menggunakan jejaring sosial, Facebook, ada WA, ada IG, ada halaman dan lain-lain. Itu adalah aspek penunjang untuk pemasaran ikan koi kita. Dan yang seterusnya adalah mengelola produksi. Jadi di dalam budidaya ikan koi ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang dijalankan di dalam produksi. Jadi sistemnya adalah budidaya. Jadi dari awal pemijahan, pembesaran sampai pemasaran, itu aspeknya ada. Jadi di dalam pemijahan ikan koi itu adalah 3:1, 3 jantan dan 1 betina. Jadi ketika sebelum waktu pemijahan kita seleksi dulu indukan-indukan yang berkualitas, ya kan? Jadi jantannya dulu dimasukkan ke dalam kolam, baru betinanya. Dalam 1 malam langsung sudah produksi. Maka besoknya pagi harinya udah bisa terlihat antara telur-telur yang menempel di kakaban atau dari media-media untuk menempelkan telur. Dalam waktu dalam waktu penetasan 3 hari 4 malam itu sudah menetas. Ketika sudah menetas jangan dikasih pakan, tunggu dulu sampai waktu 1 minggu. Ketika 1 minggu larva tersebut sudah bisa untuk didederkan atau dibesarkan. Kami menggunakan pendedaran itu di sawah, maka ada sistem mina padi. Jadi ketika sawah ditanam, terus kita tebar benih ikan koi, dalam waktu 2,5 bulan udah panen mencapai ukuran 10-12 cm. Dan untuk pemasaran, untuk penjualan kita dari ukuran 12 cm sampai 35 cm. Selanjutnya adalah mengelola pencatatan keuangan. Di dalam usaha ada laporan keuangan dan analisis biaya pendapatan. Di sini ada analisis usaha, yaitu ada investasi, biaya tetap, biaya tidak tetap, biaya produksi, ada penjualan, keuntungan, dan kalkulasi keuntungan. Yang pertama ada investasi, yang mana uang kita yang diinvestasikan di dalam adalah mencakup dari peralatan, indukan, maka total investasi di sini adalah 9.500.000 rupiah. Ada biaya tetap, yang mana biaya tetap itu ada pelet ikan, listrik, oksigen, plastik ikan, maka total biayanya per bulan adalah 320.000.
Dan seterusnya ada biaya tidak tetap yang mencakup pakan, pelet ikan, obat-obatan. Maka total biaya per bulan atau per periode adalah kurang lebih 800.000. Nah, maka bisa dilihat untuk biaya produksinya yaitu B plus C. Berarti biaya tetap ditambah biaya tidak tetap. Maka totalnya adalah kurang lebih 1.120.000. Nah, seterusnya ada penjualan. Yang mana penjualan itu, penjualan ikan koi yang dijual di sini adalah 10 cm usia 4 bulan. Itu kalkulasinya ada 5.000 per ekor. Jadi jumlah 2.000 ekor itu dikali 5.000, maka totalnya adalah 10 juta. Keuntungan per siklus atau per 4 bulan E dikurangi D kurang lebih 8.880.000. Maka kalkulasi keuntungan 1 bulan itu kurang lebih 2.220.000 itu dari per paket kurang lebih. Dan seterusnya adalah mengelola karyawan. Jadi di sini tidak ada karyawan yang dari luar pesantren, intinya dikelola oleh santri. Yang mana usaha ini dari santri, oleh santri, dan untuk santri. Yang mana hasil dari usaha ini sebagian untuk fasilitas pesantren dan kemakmuran santri di pesantren. Jadi selain bisa mengaji, maka setiap santri dianjurkan untuk bisa berwirausaha untuk menambah ilmu dari luar pesantren. Intinya mempunyai keahlian sesuai apa yang dia mampu dan dia kuasai. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.